Panduan ibadah online. 1. Siapkan diri adik-adik pakai pakaian rapi dan sopan, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya. Juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh beribadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberi persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan. Dan selama beribadah, jangan ngobrol juga ya, dan jangan jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Adik-adik, hari Minggu ini kita kembali lagi beribadah, masih bersama Kananda, Kak Marta. Oh ya adik-adik, sekarang kita masih ibadahnya online. Tapi adik-adik jangan sedih ya, meskipun di kondisi pandemi, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Yuk Kak, kita tanyain adik-adik ready apa enggak? Adik-adik Gemis Mahanaim, are you ready? Yes, I'm ready. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu It's Good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik, kita lipat tangannya, kita masuk dalam doa buka. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk beribadah online sekolah minggu. Tuhan berkati masing-masing dari kami agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih mau bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Taat. Terus kita juga akan menyanyikan lagu anak sekolah minggu. Langsung satu kali nyanyi ya adik-adik. Ayo Kak. Kakak-kakak, tema hari ini apa ya kira-kira? Hari ini temanya apa ya Kak Marta? Iya Kak Nanda, Kak Oyen. Hari ini tema kita, aku mau jadi anak taat dan setia. Yuk kita ulangin kakak-kakak, adik-adik, pakai gerakan ya.
Aku mau jadi anak taat dan setia. Sekali lagi Kak Marta. Boleh, ayo. Aku mau jadi anak taat dan setia. Oh iya Kak, karena tema kita hari ini aku menjadi anak taat dan setia, lagu tema kita hari ini berjudul Tetap Setia. Ayo kita menyanyi adik-adik. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 25 ayat 10. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 10. Adik-adik, saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Disiapin ya adik-adik persembahannya. Dan sekarang kita akan nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik, berdoa kita hari ini untuk persembahan dibimbing oleh teman kita dari Pos Ampera. Adik-adik, kita mari satu dalam doa. Teman-teman, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
akan dipimpin oleh teman-teman kita dari Pos Ampera. Kita satu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kali ini kita akan membaca firman, berkati kakak-kakak yang akan membacakan agar kami dapat mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya, tapi sebelum itu disiapin dulu ya. Sudah siap? Nah, sekarang kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kakak akan bacain buat adik-adik di rumah ya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus setelah kebangkitannya atau sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Ada yang tahu gak kenapa Tuhan Yesus masih menampakkan dirinya kepada murid-murid yang dipilihnya? Ada yang tahu? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang dipilihnya karena ia ingin mengajarkan tentang kerajaan sorga adik-adik. Yuk kita coba baca lagi di ayat 2 dan ayat 3. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi begitu adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid yang dipilihnya karena dia ingin mengajarkan tentang kerajaan surga. Tapi tidak hanya itu aja adik-adik, Tuhan Yesus juga menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, ternyata itu ya alasan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kira-kira murid-murid Tuhan Yesus taat dan setia nggak untuk menunggu Tuhan Yesus? Atau untuk mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Iya adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu taat dan setia untuk mendengarkan pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan taat dan setia untuk menunggu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tapi tidak hanya itu aja. Tuhan Yesus ingin juga agar supaya murid-murid yang dipilih Tuhan Yesus untuk menyebarkan kembali ajaran yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada seluruh bangsa. Wah, ternyata ada tugas besar yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Kira-kira murid-murid Tuhan Yesus mau nggak melakukan itu semua? Ayo, tahu nggak? Adik-adik, ternyata bukan hanya untuk mendengarkan dan diajarkan oleh pengajaran dari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mau pada murid-muridnya untuk kembali mengajarkan dan menyebarkan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada seluruh bangsa. Ternyata ada tugas besar ya kepada murid-muridnya. Kira-kira murid-murid Tuhan Yesus mau nggak ya untuk menyebarkan kembali ajaran dari Tuhan Yesus? Ayo, kira-kira gimana adik-adik? Yap, benar sekali. Murid-murid Tuhan Yesus taat
dan setia untuk menyebarkan ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada seluruh bangsa adik-adik. Mereka, meskipun mereka disiksa, meskipun mereka menerima penolakan dari berbagai macam orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi mereka tetap taat dan setia untuk menyebarkan ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka telah diurapi oleh Roh Kudus adik-adik. Coba kita baca ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus telah mendengar pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga telah diberi Roh Kudus. Agar apa? Agar mereka dapat berkata-kata dan dapat kembali menyebarkan pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Mereka selalu menyebarkan dan mengajarkan kembali ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Berbagai macam pun tantangannya, mereka tetap taat dan setia. Begitu juga dengan kita saat ini adik-adik. Kita harus bisa menjadi anak sekolah minggu yang taat dan setia. Kalau adik-adik bertanya, kakak, aku kan masih kecil, belum bisa buat nyebarin pengajaran Tuhan Yesus. Nggak harus gitu juga, cukup dari hal-hal yang sederhana. Misalkan saat hari Minggu, waktunya buat sekolah minggu, terus mama papa suruh adik-adik buat sekolah minggu. Adik-adik harus taat untuk sekolah minggu. Tapi nggak hanya harus taat, nggak hanya taat saja, melainkan kita juga harus setia adik-adik. Setelah taat mengikuti sekolah minggu, kita setia mengikutinya dari awal sampai akhir. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu adik-adik, taat dan setia. Nggak cuma buat sekolah minggu aja, sama kayak keadaan sekarang nih. Kan sekarang lagi pandemi, terus pemerintah bilang kita harus di rumah aja. Nah, kita harus taat dan setia adik-adik. Kalau pemerintah bilang di rumah aja, ya kita juga harus di rumah aja. Kalau misalkan, kalaupun kita harus keluar rumah, kita harus pakai apa? Pakai masker. Itu namanya contoh taat dan setia. Karena apa? Supaya kita terhindar dari penyakit yang namanya corona adik-adik. Kita harus taat dan setia. Nah, pesan minggu ini jadi itu ya adik-adik, kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Entah itu taat kepada orang tua, taat kepada guru, bahkan terlebih lagi kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita masuk ke kuis. Pertanyaan ini untuk anak balita sampai anak kelas 1 SD. Pertanyaan nomor 1. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita harus memiliki sifat A. Taat dan setia, B. Malas, C. Pemalu. Jawabannya adalah A. Taat dan setia. Nomor 2. Manakah dari gambar berikut yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan Tuhan Yesus saat menampakkan diri kepada murid-muridnya? A. Gambar B atau gambar C? Jawabannya adalah gambar C, yaitu Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada murid-muridnya. Pertanyaan nomor 3. Adik-adik, gambar manakah yang merupakan contoh yang baik seperti pesan firman Tuhan pada hari ini? A. Gambar B atau gambar C?
benar adalah B, yaitu menaati perintah orang tua. Sekarang pertanyaan untuk anak kelas 2 SD sampai anak kelas 6 SD. Pertanyaan yang pertama adalah, terdapat di manakah pembacaan kita pada hari ini? A. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. B. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Dan C. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Jawabannya adalah B. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Pertanyaan nomor 2. Siapakah yang menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang kepada murid-muridnya? A. Tuhan Yesus, B. Petrus, atau C. Yohanes? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah A. Tuhan Yesus. Pertanyaan nomor 3. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5 disebutkan kalau Yohanes membaptis dengan A. Angin, B. Api, C. Air. Jawabannya adalah C. Air. Itu ada di ayat 5 ya adik-adik. Pertanyaan nomor 4. Apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? A. Memberikan pengajaran dan berbicara tentang kerajaan Allah. B. Memberikan pelajaran. C. Memberikan makanan dan minuman. Jawabannya adalah A. Memberikan pengajaran dan berbicara tentang kerajaan Allah. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nomor 5. Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah ia A. Naik ke surga, B. Bangkit, C. Diam saja. Ayo, apa? Jawabannya yang benar adalah B. Bangkit. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sahabat kami anak-anak, terima kasih untuk waktu yang Bapa berikan, sehingga kami anak-anakmu Sekolah Minggu Gemis Mahanaim dapat beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu kakak sekolah minggu yang sudah memberitakan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Berkati juga seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang terlibat dalam peribadatan online di hari ini. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, dalam doa ini hamba-Mu mohon kiranya Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu dalam tumbuh kembang, dalam pergaulan, juga dalam pendidikan. Lindungi kekasih-kekasih ini dari segala yang jahat, dan pakailah untuk hormat kemuliaan nama-Mu, sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan Yesus berikan, dan perkenankan kekasih-kekasih kami ini mencapai cita-cita mereka. Hamba-Mu juga menyerahkan untuk orang tua yang telah berjerih lelah membesarkan anak-anak. Berkati para orang tua dalam tugas dan tanggung jawab, baik sebagai seorang ayah, dalam tugas pekerjaannya di darat, laut, di udara sekalipun, atau juga orang tua sebagai ibu yang mendidik, menemani, mengayomi,
di dalam rumah. Berikan kesehatan, kekuatan dalam mendidik anak-anak mereka. Tuhan Yesus, hikmat marifat Kau berikan kepada orang tua kami. Saat ini juga Tuhan, berkati untuk tuan rumah yang rumahnya dipakai, dijadikan untuk kegiatan sekolah minggu. Baik itu di Pos Ampera, Bakti, Cilincing, Enim, dan juga Walang. Kami juga menyerahkan pada saat ini untuk gereja kami Gemis Mahanaim, para pendeta, penatua, diaken, pekerja kantor, kostor, sopir, guru sekolah minggu, juga guru remaja, dan seluruh yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati dan berikan damai sejahtera dan sukacita dalam melayani umat-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan bangsa dan negara kami. Karena itu, kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada, dari tingkat atas presiden sampai dengan di tingkat bawah para RT sekalipun. Tuhan, dalam menghadapi situasi saat ini, berikanlah perlindungan untuk kami semua, secara khusus untuk seluruh jemaat Gemis Mahanaim. Tuhan berikan ketabahan bagi kami semua. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para tenaga medis, dokter, suster, TNI Polri, agar senantiasa diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai garda terdepan untuk menghadapi saat ini. Dan Bapa, kami juga menyerahkan bagi orang-orang, para pasien yang dinyatakan positif COVID-19, agar supaya mereka semua bisa cepat pulih. Dan kepada keluarga diberikan ketabahan menghadapi ini semua. Bapa, inilah doa kami yang kami tahu jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya ada padamu dan milikmu. Kami mohon ampunilah doa kami dan terimalah doa kami yang kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, Kak Marta, kan hari ini kita ada kreativitas loh buat adik-adik. Kreativitasnya apa, Kak? Kreativitasnya mewarnai dan menulis kata-kata taat dan setia. Nih, contohnya kayak gambar yang ada di sebelah ini. Nah, nanti ada dua gambar. Ada yang gambar perempuan sama laki-laki. Nah, untuk adik-adik yang laki-laki bisa ambil gambar yang laki-laki, yang perempuan bisa ambil gambar yang perempuan ya. Caranya diwarnai semuanya, terus ada hatinya juga diwarnain ya. Setelah diwarnain, di bagian hatinya adik-adik tulis taat dan setia. Buat yang udah selesai mewarnai, gimana caranya, Kak? Kalau sudah selesai mewarnai, dikumpul ya ke grup WhatsApp pos masing-masing. Adik-adik, kita minggu depan ibadahnya melalui Zoom loh, jam 10 minggu depan. Linknya akan di-share di grup WhatsApp pos masing-masing. Ditunggu ya adik-adik. Buat adik-adik yang belum punya Zoom bisa di-download ya, atau yang nggak punya handphone bisa pinjam handphone mamanya dulu. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, pesan minggu ini sama seperti yang disampaikan oleh Kak Ariel tadi. Di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap taat dan setia. Contohnya, kalau kita keluar rumah harus pakai masker ya adik-adik. Terus kalau misalkan di rumah, kita harus taat sama papa mama. Dan juga dengar-dengaran ya sama guru-guru. Terlebih lagi kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Seperti tema hari ini, aku mau jadi anak taat dan setia. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk lagu tema kita, Tetap Setia.
berdoa, kita mau selesai ibadah. Setelah kita selesai berdoa, kita akan menyanyikan lagu Setia-Setialah. Adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Hingga saat ini kami diperbolehkan melewati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan ajar kami untuk taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan, taat dan setia terhadap orang tua, taat dan setia kepada guru Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berikan kami kesehatan dan kekuatan agar apa yang boleh kami lakukan Tuhan, semua yang kami lakukan hanya untuk Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami sudah beribadah, kami boleh menyanyikan lagu dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pada hari ini Tuhan berikan kami selanjutnya kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kita akan mainkan lagu Setia-Setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk Kasih setianya, setialah, setialah sampai mati. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you and me. Dadah. Guys, aku mau hayatan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Itu tadi. Mazmur Mazmur 23 23 ayat 1. Ayat 1. ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Happy Sunday semuanya. God bless you all. Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1-2. Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1-2. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1.
Tuhan 23 ayat 1. Tuhan yang kuat Takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Selamat pagi Kak Ikim, ayat hafalan. Ayat 1. Mazmur 23 Mazmur 23 ayat 1. Tuhan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 Mazmur 23 ayat 1. Terima kasih Kak, Tuhan berkati. Bye-bye. Selamat pagi Kak, Tania mau ayat hafalan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang rumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Dah. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tuhan berkati. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Ia membaringkanku ke padang rumput yang hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan ada kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terima kasih. God bless you. Dadah. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. God bless you. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. God bless you. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi kakak-kakak. Hari ini saya ingin membacakan ayat hafalan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Terima kasih. Dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Habis lagi. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan kekurangan aku. aku. Terima kasih. Terima kasih.